Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 kita kedatangan seorang sahabat, Al-Ustadz Irfan Wahyu Hafizallah. Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah. Masyaallah, khair masyaallah. Nah ini Ustaz, kita nih mumpung ketemu nih, kita adinu nasihat, perlunya nasihat Ustaz. Sekarang ini kan lagi banyak ya fenomena masalah pemuda-pemudi yang terjadi, mungkin karena pergaulan atau mungkin asbab karena informasi yang salah, bahwasanya kita ini bisa selalu berbuat baik. Intinya apa ya? Bisa baik tanpa agama. Bisa baik tanpa agama. Karena memang kodratnya manusia kan ada baik ada buruk seperti itu. Bagaimana tentang fenomena-fenomena seperti ini Ustaz? Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya, jadi sering ya ini apa namanya? Syubhat lah kita. Syubhat ya. Karena banyak bahkan orang yang memiliki anak muda memiliki media dengan jumlah massa yang tidak sedikit jutaan, itu kadang ya asal aja gitu ngomong. Wah, saya bisa kok menjadi baik tanpa agama. Jadi buat apa saya beragama? Kan saya bisa berbuat baik. Gitu. Contohnya apa baik ya? Ya kebaikan-kebaikan secara umum. Tentunya ini kacau ini. Jadi kayak memisahkan kebaikan dengan agama. Terus agama ini nggak perlu lah. Nggak seperti itu ya. Yang pertama, ucapan itu tentunya keliru meskipun mengandung hal yang ya ada benarnya. Bisa nggak orang itu berbuat baik tanpa agama? Gitu. Yang pertama ini yang perlu kita tekankan, nggak bisa. Nggak bisa dulu. Dia akan lepas darinya, dia tidak mendapatkan kebaikan yang paling tinggi, yaitu tauhid. Nah, ini kebanyakan orang menganggap kebaikan tertinggi itu adalah membantu orang, membantu sesama, tidak berbuat buruk. Enggak. Tertinggi itu pertama adalah tauhid. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada ya 70-an bagian. A'laha, nah yang tertinggi itu bukan membantu orang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Tertinggi itu adalah la ilaha illallah. Itu kan tauhid. Nah, justru malah adnaha yang paling rendah itu imatatul adza anit thariq. Jadi ada ada yang mengganggu di jalan, kita kita singkirkan, itu yang paling rendah. Tapi itu termasuk kebaikan. Tapi yang paling tinggi tauhid. Orang tidak beragama tentunya tidak memiliki kebaikan tauhid. Terus apakah cukup agama saja? Enggak. Islam. Karena hanya Islamlah jalan kita. Itu yang Islam itu tidak ada kesyirikan, tidak ada kekufuran. Itulah yang diajarkan oleh Islam. La ilaha illallah. Kemudian Muhammad Rasulullah. Kita menyembah Allah dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, dia nggak mendapatkan kebaikan tertinggi. Makanya ijma umat Islam gitu kan. Ijma lah ini, nggak ada yang menselisih kecuali sesat. Orang mati tanpa tauhid itu neraka, udah kafir dia, ya kan? Tapi apakah orang bisa kafir dengan mengganggu saudaranya? Kan enggak. Nah, itu makanya tertinggi itu adalah la ilaha illallah. Maka keburukan paling tinggi lawannya dong. Kekufuran itu keburukan tertinggi. Yang kedua ini, bisa nggak kita berbuat baik? Kan secara realita kita melihat orang ya tahulah memukul itu buruk, memberi ya baik. Oh ini saya punya Mercedes nih, tak kasih. Ini sholat tadi. Tak kasih. Ini kan baik, kebaikan. Kan tanpa agama ya. Nah kita bisa demikian karena apa? Itu fitrah yang diberikan Allah. Kita bisa menyayangi.
semua orang akan mengatakan itu membunuh itu ya buruk, korupsi buruk, mencuri buruk, meskipun dia nggak tahu dalilnya dalam Quran apa. Tahu fitrah ya. Nah, itu fitrahnya manusia gitu. Nah, tapi disinilah letak anak muda kesalahan itu. Seakan-akan agama ini tidak perlu lah. Nggak perlu lah, kan saya sudah punya fitrah. Kalau nggak paling dikesampingkan lah. Ya. Jadi ini yang poinnya. Kaidahnya itu tidak ada kebaikan yang mana seluruh manusia mengatakan itu kebaikan, secara fitrah itu baik, kecuali agama itu memerintahkan, entah itu berupa wajib, bahkan rukun atau sunnah. Betul itu. Lah, tanya itu orang-orang kayak gitu, apa kebaikan yang kamu maksud? Memberi. Lah, memberi, Islam juga menyuruh memberi. Bahkan dijadikan rukun. Zakat. Memberi. Sedekah termasuk bagian dari sedekah. Bahkan wakaf. Masya Allah, ya betul. Ya kan? Oh, terus bisa menghindari keburukan tanpa agama. Apa contohnya? Saya nggak membunuh gitu. Membunuh keburukan. Tapi coba lihat Islam bagaimana menentang pembunuhan itu. Hukumannya terhadap orang membunuh, bagaimana Islam menjaga jiwa itu. Hormatan jiwa itu. Maka tidak ada kebaikan kecuali Islam itu mengiyakan itu baik dan juga memerintahkan. Dan tidak ada keburukan kecuali Islam itu pertama kali melarang. Gitu. Meskipun ya nanti ada orang mengatakan ini baik padahal buruk gitu. Seperti ya sekarang kan marak itu sesama jenis itu. LGBT. Itu sepentingan baik. Itu dokter ada yang mengatakan baik, nyatanya ditentang segala macam kan keburukan. Islam pun juga paling depan menjelaskan dan menentang. Bahkan dijelaskan itu kaumnya Nabi Lut bagaimana. Kaum Lut itu. Nah, kenapa kok tadi kita katakan fitrah? Karena ya manusia diberi Allah fitrah dan juga dijelaskan bahwasanya kebaikan itu disebut kalau di dalam Al-Quran itu sebagai ma'ruf, hal yang baik. Dan juga mungkar. Makanya ya'murukum bil ma'ruf wa yanhakum 'anil mungkar. Jadi kebaikan itu yang ma'ruf, diterima oleh fitrah manusia. Keburukan itu mungkar, ditolak oleh fitrah manusia. Makanya di dalam Al-Qur'an qul innallaha la ya'murukum bil fahsya. Katakanlah Allah itu tidak akan sesungguhnya Allah tidak menyeru, tidak memerintah kepada fahsya, keburukan, kejelekan. Nah, itu asbabun nuzulnya apa itu? Fitrahnya untuk kebaikan. Itu asbabun nuzulnya kan orang-orang kafir Quraisy. Mereka tawaf. Dan kondisi kejahilan itu ya. Ya, tawaf telanjang jahil itu. Ya, kecuali yang kaum yang masih lurus yang Quraisy yang memiliki nasab tinggi itu enggak. Kalau yang lain tawaf harus telanjang. Telanjang itu. Betul itu. Iya. Masail jahiliyah. Karena Allah tidak mungkin menyeru kepada keburukan. Itu kan buruk. Telanjang. Tawaf lagi. Ya kan enggak mungkin Allah menyeru. Makanya tadi kaidahnya manusia bisa mengetahui kebaikan tapi hanya sebatas umum. Mujmal ya. Sedangkan Islam datang dengan kebaikan secara umum, mujmal, dan juga mufassal. Mufassal itu dirinci, terperinci. Memberi baik ya, kita tahu semuanya mengatakan memberi baik. Ada zakat, ini wajib, tata caranya demikian. Ada sedekah, ada infak, ada wakaf, kurang apa? Betul, ya kan? betul. Semua orang mengatakan membunuh buruk. Islam pun juga garda terdepan dong, membunuh nggak boleh. Bahkan hukumannya, bahkan membunuh pun dibagi ada 3 kalau di dalam fikih kan. Membunuh secara sengaja, setengah sengaja, yang atau tidak sengaja, semuanya pun ada hukum. Itu. Makanya kan hifdzud daruriyat itu kalau di dalam Islam kan menjaga agama, harta, nasab, ya kan seperti itu. Itulah Islam. Masya Allah ya. Jadi konklusinya orang bisa baik tanpa agama, nonsen ya. Secara tanpa agama dia nggak mau tauhid, kebaikan tertinggi. Tanpa agama dia hanya mengetahui kebaikan secara global. Tapi Islam
datang dengan tauhid, datang dengan kebaikan secara global, mujmal, dan juga mufassal secara rinci. Ya kan? Masuk kamar mandi aja ada doanya, ada kaki aturannya diri dulu ya kan, bahkan jongkok bagaimana, betul, ya kan? betul. Doanya apa, keluar pakai kaki apa, masya Allah, Allahu Akbar ya. Dan tanpa agama, orang pasti udah ludes ya. Ini selalu perang itu hatinya. Makanya orang-orang ateis ini kalau kita lihat kan, saya itu kayak mempertanyakan gitu, nggak tenang dia itu, karena fitrahnya meyakini ada pencipta, tapi lisannya saya tidak menyelisih. Sekarang pun juga ada itu anak muda apa itu yang dagelan-dagelan itu, yang terkenal apa itu, ya orang pelawak itu. Saya dibuat main-mainan itu ya. Malah saya nggak beriman, saya ateis karena belum melihat Allah. Ya kalau melihat ya, kalau semua orang melihat terus ujian buat apa dong? Iya kan? Yes, karena terbutakan akalnya itu. Fitrahnya sudah menolak sebenarnya. Makanya orang kalau udah masuk Islam, bertauhid, fitrahnya udah tenang. Ya kan, tidak ada penolakan. Orang masuk Islam tenang. Kalau enggak, tanya-tanya terus, saya ini dari mana? Kenapa saya hidup? Masya Allah, Masya Allah, jazakallah khairan penjelasan Ustaz. Semoga pencerahan ini menjadikan kita menjadi lebih baik, jadi pemuda-pemuda yang mengenal akan agama Islam dan kembali kepada fitrahnya, kepada jalan yang lurus. Masya Allah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.